Hey, ini cara membuat biodata di HTML dan CSS. Jadi ini ada desainnya seperti ini untuk biodatanya dan nanti kita akan convert ini ke HTML dan CSS. Caranya gampang, nanti teman-teman setelah ngikutin dari video ini, teman-teman bisa bikin seperti ini juga ya, nanti di HTML dan CSS-nya. Oke, aku Isa Wijayas, let's start! Oke, jadi ini ada foto yang aku udah siapin, terus kita kemudian perlu bikin folder, kasih nama aja biodata biar gampang. Nah, foto ini kita masukkan ke biodatanya gitu. Nah, dari biodata ini kita langsung tarik juga ke viscode-nya. Nah, dari sini kita perlu dua file, yaitu file index.html sama style.css. Nah, caranya gimana bikinnya? Bisa pakai klik kanan di sini new file atau klik icon di sini. Klik aja, kemudian ditulis index.html. Kemudian juga lagi style.css. Nah, dua file ini udah ready. Sekarang kita balik lagi ke index HTML-nya. Kita mau isi HTML-nya dengan tag default. Gimana caranya? Itu pakai shift 1 yang nanti bikin tanda seru ini, kemudian di tab. Jadi. Terus sebenarnya banyak shortcut ya di VS Code itu. Gitu. Kemudian kita mau nyambungin nih antara style.css dengan index HTML. Caranya adalah di bawah meta tag ini kita tulis link. Link bukan linknya Zelda ya. Ini link CSS. Kemudian nanti hrefnya langsung diisi dengan path dari lokasi file style CSS-nya. Karena style CSS-nya ada di satu level dengan index dan HTML, maka aku di sini nulisnya nggak ada macam apa-apa. Tapi teman-teman kalau ada naruh di folder asset gitu katakanlah, berarti nanti perlu asset slash style.css kayak gitu. Cuma karena ini nggak ada, ya gitu. Kemudian aku akan ganti title-nya biar enak nanti dilihatnya. Cara membuat biodata HTML dan CSS. Oke, kita save dan oh iya, di sini aku akan pakai namanya live server. Di sini kalau teman-teman lihat ada plugin ada status bar namanya Go Live gitu. Nah, gimana kalau teman-teman nggak punya ini? Kalau teman-teman nggak punya ini, berarti perlu install yang namanya live server. Nah, ini ada extension di sini. Klik aja, kemudian cari yang namanya live server. Nah, ini dia live server. Nanti teman-teman install aja gitu karena aku udah ada jadi tulisannya disable di sini makanya. Oke, balik lagi ke index.html dan aku juga akan nyalakan go live ya. Nah, jadi ini tampilan HTML-nya. Cara membuat biodata HTML dan CSS. Oke, title-nya udah masuk di sini. Sekarang kita coba tes. Ini nanti kalau pakai live server itu adalah dia akan nge-refresh otomatis setiap kali kita nyimpen. Jadi kita nggak perlu refresh manual. Ini kita tulis nggak perlu refresh manual lagi. Simpen ya di browser, akhirnya muncul, nggak perlu refresh manual lagi. Jadi teman-teman bisa fokus untuk nulis HTML dan CSS-nya gitu. Oke. Let's delete ini kita nggak perlu. Nah, jadi kalau ngelihat tadi di desainnya atau kita ingat-ingat desainnya tadi, struktur pertamanya adalah image gitu. Kemudian ada nama, kemudian baru biodatanya. Nah, tapi biar nanti kita stylingnya lebih enak, kita perlu bungkus jadi satu grup atau dalam satu div yang sama. Jadi pertama-tama kita bikin div dulu, kasih kelas wrapper. Jadi wrapper ini nanti pembungkus dari semua konten yang mau kita buat. Kemudian kita mau masukkan image-nya gitu ceritanya. Jadi dari foto itu cara masukinnya pakai img. Nanti source-nya atau src-nya langsung diisi dengan nama file fotonya. Kemudian kita kasih kelas foto biar nanti stylingnya enak. Kemudian kita juga di bawahnya ada nama, berarti kita perlu pakai P aja, namanya Yusa Wijayas. Kemudian di dalamnya baru di bawahnya lagi baru biodata, jadi kita bikin pakai tabel biar lebih rapi. Tabel, kemudian kita kasih kelas yang namanya tabel juga. Nah, tabel itu susunannya pasti row sama kolom. Jadi untuk pertama-tama kita harus bikin row-nya dulu. Bikin row-nya gimana? Itu kita ketik tr. Nah, di dalam tr ini baru kita bikin kolomnya pakai td. Jadi di sini ada dua kolom label sama kolom data dirinya. Kolom pertama berarti isinya nama, kolom kedua atau TD kedua isinya namanya udah di atas. Tanggal lahir. Tuh. Terus isinya adalah 35 March 3433. Ini emang futuristik nih orangnya. Nah, jadi sudah ada dua kolom. Oh ya, ini 4.2. Nah, dari situ TR-nya kita bisa langsung copas aja ceritanya. Ini copas, paste lagi di sini sebanyak yang dibutuhin datanya gitu. Oke, dari tanggal lahir ini ada domisili. Domisilinya di mana nih? Planet Venus. Udah futuristik, kemudian lahirnya di Venus, tinggalnya di Venus. Kenapa nggak Mars ya? Tapi katanya Mars nggak bisa di ini sih. Terus ini alamat di jalan
gaspol gang 2. Ternyata ada juga ya gang gaspol. Terus pakai gang lagi. Gang 43. Terus ada telepon 01234567891012. Oke, kalau kita lihat di browser tampilannya kayak gimana? Udah. Oke, tapi nanti kita akan sesuaikan. Oke, semuanya udah beres untuk konten HTML-nya. Sekarang kita lanjut untuk ke stylingnya. Jadi akan kita styling. Pertama-tama kita akan bikin ini supaya benar-benar di tengah gitu ceritanya. Kalau sekarang kan posisinya ada di pojok kiri atas. Kita mau bikin ini ke tengah biar enak dilihatnya. Oke, kita beralih ke style.css. Untuk bikin itu beralih berarti kan kita ingat bahwa kita tadi udah bikin kelas namanya wrapper. Nah, wrapper ini punya parent body gitu. Nah, nanti kita akan utak-utak body supaya wrappernya bisa di tengah. Berarti tulis saja di style.css-nya body, display-nya dibuat flex, line item dibikin center, kemudian justify kontennya juga dibikin center gitu. Terus kita juga perlu set HTML, body, height-nya kita buat 100%. Jadi ini supaya HTML sama body itu ngikutin tinggi browser. Jadi setinggi apa browsernya nanti diikutin sama HTML sama body sehingga nanti itu bisa di tengah. Kita simpan, kita cek di browser. Oke, udah sampai di tengah kan ceritanya. Nah, sekarang kita mau batasin wrappernya jadi biar tetap aman, benar-benar di tengah gitu ceritanya ya. Jadi dot wrapper width kita bikin di 300 pixel. Memang nggak akan kelihatan bedanya kayak yang tadi gitu. Cuma kalau sebenarnya nanti dikasih warna ini sebenarnya jadi udah sesuai kecil gini aja. Kalau tadi tuh bakal kayak gini. Dari kiri ke sampai kanan layar gitu ceritanya. Browser, sorry. Ini rekodnya pagi-pagi sih. Jadi masih ngantuk-ngantuk. Wrapper. Oke. Nah, kemudian kita eh, mau untuk bikin ini global gitu ceritanya. Kayak fontnya, sorry maksudnya, fontnya di sini kan pakai yang namanya serif ya. Jadi agak tajam-tajam nih, ada runcing-runcingnya gini. Ada ekornya. Nah, kita mau ubah itu ke sans serif supaya lurus-lurus aja gitu ceritanya. Nah, itu kita atur global aja yaitu di body. Di body-nya kita perlu tambahin namanya font family sans serif. Terus juga sekalian aku baru ingat kita perlu ubah colornya supaya nggak terlalu hitam yang pekat gitu. Karena kalau di desain hitam pekat itu terlalu kontras banget gitu loh. Jadi emang perlu di reduce atau perlu dikurangin juga. Jadi pakai hashtag 444. Coba kita cek. Oke, udah benar. Nah, sekarang kita mau setting image-nya, styling image-nya. Image tadi kan kita udah bikin kelas namanya foto toh. Jadi nulisnya sekarang dot foto, kita set width-nya jadi 160 pixel. Height-nya juga 160 pixel. Nah, kita simpan. Nah, ini gambarnya akan rusak nih, gitu ceritanya. Coba kita lihat. Nah, gambar jadi rusak seperti ini kan, karena kan gambarnya tadi itu sebenarnya persegi panjang, kemudian kita paksa untuk jadi kotak. Nah, gimana ngakalinnya biar ini jadi bagus gitu ceritanya. Nah, balik lagi ke CSS-nya. Nanti di sini kita tambahin namanya object with cover. Simpan, cek di browser. Nah, jadi karena udah dibikin object with, jadi di object with itu dipasin gitu ke sesuai lebar sama tingginya gitu ceritanya. Nah, dari sini kita mau bikin dia jadi lingkaran. Ini kan masih kotak, kita mau bikin itu lingkaran. Sama nanti kita mau set supaya Yusak Wijaya sini atau namanya itu ada di tengah. Oke, caranya adalah di dot foto itu kita pakai yang namanya border radius. Kita langsung tembak aja di 80 pixel. Jadi separuh dari lebar itu. Kita cek, oke udah lingkaran. Dan ini masih belum di tengah kan berarti kita perlu bikin dia di tengah. Pakai margin 0 auto. Oh sorry, bukan margin kayaknya. Kayak text align center. Kok salah? Oh, I see. Sorry, bukan text align center. Kita pakai yang namanya display. Displaynya diubah jadi blok dulu. Kemudian baru kita atur margin 0 auto. Coba cek browser. Oke, udah center. Sekarang kita lanjut untuk teksnya. Nah, teksnya kan tadi pakai P ya. Kalau dilihat di sini, teksnya pakai P. Itu bisa tembak di sini. P, text align-nya dibikin center. Nah, udah center gitu. Terus kita juga mau ngerapiin tabelnya sekarang gitu. Nah, tabel itu kalau dilihat di desain di sebelah kiri ini atau kolom pertama itu tebel semua gitu. Dan dia agak berjarak semuanya kan nanti ini. Nah, kita akan set itu, styling itu.
Kalau kita udah bikin kelas tabel, berarti titik tabel, kemudian tr, spasi td, spasi tr, spasi td, kita atur paddingnya dulu, 0,25 rem aja, nggak banyak-banyak. Coba cek, oke udah mulai ada pergerakan, pergerakan, memang grill ya, udah terlihat dia mulai ada jaraknya. Oke, kemudian kita mau bikin yang kolom pertamanya biar tebel. Caranya gimana? Dot tabel, spasi tr, spasi td, titik 2 first child. Kemudian kita atur pakai font width 700, yang artinya juga tebel atau bold 700 itu. Kita lihat. Oke, udah jadi. Oke, jadi udah jadi. Yang ini cukup simple, oke, ceritanya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan di index.html-nya kayak gini, style.css-nya ini, dan hasil jadinya ini. Oke. Oke, see ya on the next video.